Recording in progress. We will bear respect to Buddha, the owner of the Dhamma, by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. So we are meditating. Because of this, we need to be quiet, especially near the meditation place, like in the dining hall, sima, like that. Those places need to be quiet all the time, because schedule is for general. So after having concentration, they may sit any free time, although it is not another scheduled time. Because of this, need to be quiet all the time. Ya, jadi saya mengatakan karena kita sedang berlatih meditasi ya, maka dari itu kita hendaknya menjaga keheningan setiap saat ya, khususnya di tempat-tempat yang dekat area meditasi, misalkan di sima ataupun di dining hall ini ya. Jadi hendaknya kita tetap menjaga keheningan sepanjang waktu selama kita berada di sini ataupun di area sekitar sini. Karena saya mengatakan bahwa jadwal meditasi itu hanyalah sebagai gambaran kasar saja, secara umum saja. Tapi ketika seseorang itu mungkin sedang mengalami kemajuan dalam meditasinya, kadang orang-orang tersebut akan memilih untuk melanjutkan meditasinya bahkan ketika waktu senggang. Maka dari itu hendaknya kita menjaga keheningan setiap saat, khususnya di area dekat tempat bermeditasi. Another thing is sleeping in time. So you may not have a one person, one room. So if have to stay together, so you should sleep on time, maybe 9 o'clock or 9:30, like that, not to make any noise in the sleeping in time. For some people, if you make a noise in the beginning of sleeping, so they cannot sleep a long time. Because of this, maybe you need to be quiet, starting from 9 o'clock. You should do softly about the opening in the door or closing in the door or everything after 9 o'clock. Yang kedua yang saya ingin bahas adalah tentang waktu tidur ya, jadwal tidur. Jadi saya mengatakan mungkin kita di sini tidak mendapatkan satu orang satu kamar ya. Mungkin satu kamar itu bisa diisi 2 orang ataupun lebih. Jadi dikarenakan kita tinggal bersama dengan orang lain, hendaknya ada bagusnya kalau kita itu bisa tidur tepat waktu. Jadi mungkin sekitar jam 9 ataupun jam 9.30 sehingga kita tidak mengganggu waktu tidur orang lain.
hendaknya ketika kita tidur pun hendaknya tidak membuat suara-suara tertentu yang bisa mengganggu kenyamanan yogi lain ataupun teman sekamar kita ya, sehingga mereka bisa mendapatkan tidur yang berkualitas, sehingga meditasi mereka juga bisa tidak terganggu. Jadi mungkin setelah jam 9, sekitar setelah jam 9, hendaknya kita melakukan segala sesuatu itu dengan lebih pelan-pelan lagi, sehingga suara yang dihasilkan itu menjadi lebih kecil, misalkan seperti buka pintu, tutup pintu, dan sebagainya. In the same way, switching on the light, switching off the light, so you need to be careful not to disturb. Even sitting in place at night, some they may use a torchlight. So in our time, we cover torchlight maybe with the cloth, with the hand. So after that we do when we are walking among the meditators. So if you don't use cloth or hand to cover the light, they will get a nimitta quickly. Ya, begitu juga berkenaan dengan menyalakan atau mematikan lampu ya. Jadi hendaknya kita hati-hati ya, kita memikirkan orang lain juga ketika kita menyalakan ataupun mematikan lampu, sehingga tidak mengganggu orang yang sedang bermeditasi ataupun yang sedang tidur. Begitu juga ketika kita menggunakan senter ya, ketika menggunakan senter juga harus kita memikirkan orang lain ya, khususnya ketika banyak orang sedang bermeditasi, ketika kita ingin menyalakan senter karena mungkin jalannya tidak kelihatan ya, itu kita bisa menggunakan tangan ataupun baju kita untuk untuk menutupi sedikit cahaya dari senter tersebut, sehingga tidak terlalu menyorot kepada mata para meditator ya. Karena kata Sayadaw, kalau misalkan senter tersebut tidak ditutupi apa-apa, nanti meditator lain akan cepat mendapatkan nimitta. In the same way, if you make a noise, some people originally their concentration is not good. If because of your noise, if they break their concentration, you will be victim. So not having concentration will be because of you. So because of making a noise. Yeah, they themselves not sure. Will have and will not have, but if you make a noise, so it will be because of you. Ya, begitu juga dengan membuat suara yang bisa mengganggu yogi lain ya. Jadi mungkin ada beberapa yogi yang mungkin memang meditasinya masih kurang bagus ya. Jadi sulit untuk mendapatkan konsentrasi. Nah, tapi kalau misalkan kita terhadap yogi seperti itu, kita malah membuat suara-suara yang bisa mengganggu, nanti dia akan bisa menyalahkan kita. Dia akan bilang bahwa, oh iya meditasi saya nggak bagus karena si ini buat suara, si itu buat suara. Padahal ya memang mungkin yoginya yang kurang berlatih, tapi dikarenakan kita yang membuat suara-suara yang mengganggu, maka kita akan bisa disalahkan oleh yogi tersebut. So better to be quiet. Jadi lebih baik kita menjaga keheningan. Okay, so we are talking about viriya. Yeah, whole Samapatthana is it is a viriya, like to prevent unarisen akusala, to remove arisen akusala, to arise unarisen kusala, to increase arisen kusala. Ya, jadi kemarin kita sedang membahas tentang wiriyendriya ya, ataupun daya pengendali usaha. Jadi yang disebut sebagai usaha benar adalah 4 samapadhana ya, 4 usaha benar, yaitu adalah mengusahakan untuk mencegah munculnya ketidakbajikan yang belum muncul, berusaha untuk melenyapkan ketidakbajikan yang sudah muncul, berusaha untuk memunculkan kebajikan yang belum muncul, dan berusaha untuk mengembangkan ataupun menyempurnakan kebajikan yang sudah muncul. Also, Virya is one of 4 Iddhipada.
the base of psychic powers or base of powers. It can function as a base of power. Dan usaha benar itu juga termasuk dalam iddhipada ya. Iddhipada artinya adalah landasan kekuatan batin. Jadi seorang yang memiliki usaha ini juga bisa menjadi landasan bagi dirinya untuk memiliki kemampuan batin. So another thing is Viriya is one of 5 bala power. So Viriya bala, the power of Viriya. So as long as you have effort, your mind can stay in the object. So you may not forget for a long time. If someone forgets the object for a long time, that means not energetic, not making effort. Ya, dan juga wiriya ataupun usaha ini juga termasuk di dalam 5 bala ya. 5 bala ini artinya adalah 5 kekuatan. Ya, salah satunya adalah wirya bala. Wirya bala artinya adalah kekuatan usaha. Jadi kalau kita memiliki usaha, kita bisa dibilang kita memiliki kekuatan. Misalkan kita memiliki usaha untuk terus-menerus mengamati objek meditasi kita ya. Selama kita masih mengerahkan usaha, maka kita akan bisa terus untuk kembali ke objek meditasi kita. Tapi kalau kita tidak berusaha, maka ketika pikiran mengembara datang, ya kita akan terus mengikuti pikiran tersebut sampai lama gitu ya. Itu seperti orang yang tidak memiliki usaha, tidak memiliki energi. Tapi kalau orang yang memiliki energi, memiliki usaha, ketika dia mengetahui pikirannya mengembara, dia akan dengan segera menempatkan kembali pikirannya kepada objek meditasinya. Also, Viriya is one of 5 indriya, Viriya indriya, controlling faculty. As long as we have a Viriya, we can control our mind to stay with the object. Ya, dan juga wirya yang terakhir itu dia juga termasuk dalam 5 indriya ya. Ini adalah 5 daya pengendali. Jadi wirindriya daya pengendali usaha. Jadi ketika seseorang itu memiliki usaha, dia akan bisa untuk mengendalikan pikirannya ya, mengendalikan pikirannya untuk tetap selalu mengetahui objek meditasinya. To stay with the object, we have to take a duty, we have to take a responsibility. We have a little burden, so to keep our mind on the object. Jadi untuk bisa memiliki daya pengendali usaha ini, kita harus sedikit banyak mengambil tanggung jawab ya, mengambil beban untuk terus-menerus mengamati objek meditasi kita. Also, Viriya is one of 7 bojjhanga. Viriya sambojjhanga, enlightenment factor. So to be enlightened, we need a Viriya. Without making efforts, without working, we will not have enlightenment. Viriya is one of enlightenment factor. Lalu wirya ini juga termasuk di dalam 7 bojjhanga ya, 7 faktor pencerahan, yaitu wirya sambojjhanga ya, faktor pencerahan usaha. Jadi untuk mencapai pencerahan ya kita harus mengerahkan usaha, kita harus memiliki faktor pencerahan usaha ini. Tanpa kita mengerahkan usaha, tentu saja kita tidak akan bisa untuk mencapai pencerahan. Another thing is Viriya is one of 8 noble path. Samma Vayama. Viriya can function as a path to go to Nibbana, to go to good destination. Lalu wirya ini juga termasuk di dalam jalan mulia berunsur 8 ya. Usaha ini termasuk dalam jalan mulia berunsur 8, yaitu faktor ke-6 ya, yaitu samawayama ya. Samawayama artinya adalah usaha benar. Jadi dengan kita memiliki samawayama ini, usaha yang benar ini, itu kita bisa memiliki jalan untuk mencapai nibbana, jalan untuk mencapai tujuan kita. So to produce Viriya, we have to reflect the benefit of Viriya, the disadvantage of laziness, we have to reflect. Jadi untuk bisa kita memiliki usaha ataupun kegigihan dalam latihan kita harus merenungkan keuntungan dari memiliki usaha ataupun semangat ini ya, dan juga kita harus merenungkan apa kelemahan ataupun kecacatan kalau seseorang itu tidak memiliki usaha dalam dirinya.
To produce viriya, we need to reflect greatness of a teacher, Buddha. Also, we need to reflect greatness of fellow practitioners. So our seniors like Bhanisari Buddha, Moggallana, etc. All they are energetic. Dan juga untuk memunculkan usaha ini dalam batin kita, kita juga harus sering-sering merenungkan kehebatan ataupun keagungan dari guru kita ya, yaitu misalkan Buddha dan sebagainya. Dan juga kita merenungkan keagungan ataupun kehebatan dari para senior kita, para pendahulu kita yang sudah berlatih dalam jalan pelatihan ini. Misalkan kita merenungkan kehebatan ataupun keagungan dari Bhante Sariputta dan sebagainya. Also we need to reflect greatness of our clan. Our clan is coming in from Sajja clan. As a higher clan, they are energetic. They are not lazy ones. Jadi kita merenungkan bahwa makhluk-makhluk agung seperti guru kita ataupun senior kita Bhante Sariputta, mereka itu menjadi hebat karena mereka itu memiliki usaha ya. Dan juga kita juga merenungkan kehebatan dari garis keturunan kita ya. Jadi guru agung kita itu merupakan keturunan dari suku Sakya ya. Jadi dia pun memiliki usaha dalam pencariannya menuju nibbana. Dikarenakan usaha tersebut, beliau bisa mencapai hasil yang besar dalam pelatihannya. Also need to reflect greatness of inheritance, which you will get by making efforts. Those are noble properties: Saddha, Sila, Hiri, Oddappa, Sutta, Panya, also Chaga. Those are noble properties. By making efforts in the Buddha's dispensation, you will get those things as an inheritance. Dan juga untuk agar kita bisa muncul semangat usaha dalam pelatihan kita harus merenungkan warisan yang nanti akan kita dapat. Tapi ini bukan warisan berupa uang ya, tapi warisan berupa harta kepemilikan orang-orang suci ya. Ada 7 harta kepemilikan orang suci, yaitu adalah Saddha ataupun keyakinan, Sila moralitas, Hiri otapa ya, rasa malu dan takut untuk berbuat jahat, Sutta ataupun pembelajaran, Caga kedermawanan, Panya kebijaksanaan. Jadi kita merenungkan bahwa kalau kita memiliki usaha kegigihan dalam latihan kita akan bisa mendapatkan 7 harta para suciwan ini. Another thing is to produce effort. You need to associate with the energetic one. You need to avoid lazy ones. Lalu selanjutnya untuk memunculkan usaha dalam latihan kita hendaknya bergaul dengan orang-orang yang juga memiliki usaha yang kuat ya dalam pelatihan ini. Dan juga kita hendaknya menghindari ataupun menjauhi orang-orang yang malas dalam menjalankan latihan. So when we was studying in time, two young bhikkhus are sleeping beside in a 2 bed. So in the morning, they lift up a mosquito net, see the others. He is not yet get up, sleep. The other one also see back. The other one not yet get up. And seeing in this way, become downtime. At that time, the teacher effort come and beat them to wake up. Ya, jadi Sayadaw bercerita tentang pengalaman waktu Sayadaw muda ya, ketika masih belajar di sekolah Pariyati mungkin ya. Jadi di situ dikatakan ada temannya Sayadaw 2 orang ya, dia seorang bhikkhu juga, tapi 2 bhikkhu ini sepertinya pemalas gitu ya, saling sama-sama malas gitu. Jadi mereka tidurnya itu sebelahan ya, ranjangnya sebelahan. Lalu biasa mereka tidur itu masing-masing memakai kelambu nyamuk ya, kelambu untuk menghalau nyamuk. Jadi ketika pagi-pagi, ketika masih gelap ya, mereka yang satu bangun duluan lalu dia mengintip ke kelambu
ranjang teman sebelahnya itu. Lalu dia melihat bahwa oh teman saya masih tidur, saya tidur lagi deh gitu. Nah, lalu dia tidur lagi. Lalu kemudian tidak lama kemudian temannya bangun lalu mengintip ke kelambu si biku yang tadi gitu ya. Lalu dilihat teman saya juga masih tidur, saya tidur lagi deh. Gitu. Jadi akhirnya dua-duanya sama-sama tidur terus gitu ya. Jadi sampai sudah subuh, sudah matahari sudah terbit, akhirnya dicariin sama gurunya ya. Akhirnya gurunya datang dan mengomeli mereka, kenapa tidur terus? So because of this, you need to avoid the lazy ones if you want to produce effort. Maka dari itu kita hendaknya menghindari orang-orang yang malas agar kita bisa memunculkan semangat usaha dalam latihan kita. Another thing is you need to incline to produce effort. Yeah, I want to be energetic, like that. So when we are meditating, someone is already there. Yeah, regularly. So at least you need to incline and want to be like that. During a meditation also the same. If you are too lazy or sleepy, like that, I want to try at least a little bit more. Because too much during a meditation may not be good, may break balance. I want to know a little bit more clearly, like that. Usually it is if you incline to make a little more effort, so effort will come. So you should use inclination to produce effort. Lalu cara berikutnya untuk memunculkan usaha ataupun semangat dalam latihan kita adalah kita memiliki niat untuk memunculkan usaha tersebut, niat untuk memunculkan semangat tersebut ya. Jadi misalkan kita melihat ada yogi yang ataupun teman kita sesama meditator yang dia itu selalu datang pagi ya ke ruang meditasi, jadi selalu paling pagi dia datang. Lalu ketika kita melihat ataupun mengetahui ada orang seperti ini, kita bisa memunculkan dalam batin kita, oh saya juga ingin seperti itu, saya juga ingin memiliki semangat usaha seperti itu. Dengan demikian kita bisa memunculkan semangat usaha untuk meningkatkan usaha kita. Ataupun ketika kita sedang meditasi lalu kita merasa mengantuk dan sebagainya, kita juga memunculkan niat untuk meningkatkan usaha kita ya. Tetapi tidak usah terlalu banyak ya, karena kalau kita terlalu bersemangat, terlalu berusaha juga kadang tidak bagus untuk latihan kita ya. Kadang tidak seimbang ya antara semangat atau usaha ini dengan faktor-faktor yang lainnya. Jadi kita memunculkan niat dalam batin, saya ingin mengetahui sedikit lebih banyak, sedikit lebih detail, sedikit lebih baik ya. Saya ingin mengerahkan usaha sedikit lagi gitu. Jadi dengan memunculkan niat seperti itu, kita akan bisa memunculkan semangat dalam latihan kita. Another thing is to produce effort, you need to respect food or prerequisite donated by devotees. So those are supporting us to have dwelling, to have food, medicine or clothes. They are not our relatives. They are not our friends. Believing in that, they are wishing to have karma result they offered. So to pay back for them, so we need to make an effort. So if we reflect, respecting about the prerequisites, we may be able to produce our effort. Lalu cara berikutnya untuk memunculkan semangat dalam latihan kita adalah dengan kita memiliki rasa hormat terhadap barang-barang kebutuhan yang kita miliki atau kita gunakan ya. Seperti misalkan 4 kebutuhan pokok, yaitu makanan, tempat tinggal, pakaian, dan obat-obatan. Kita merenungkan bahwa barang-barang ini didanakan oleh orang-orang yang mungkin tidak saya kenal ya. Mereka tidak kenal saya, tetapi dikarenakan mereka memiliki keyakinan terhadap hukum karma dan hasil baik dari pemberian, maka mereka memberikan barang-barang ini untuk saya gunakan ya. Jadi bagaimana cara saya agar bisa membalas
budi mereka ini, membalas jasa mereka ini. Yaitu caranya adalah kita dengan melatih diri sebaik-baiknya ya. Jadi dengan kita merenungkan seperti ini, maka kita akan bisa memunculkan usaha untuk berlatih agar bisa membalas jasa baik dari para donatur. Another thing is you need to reflect suffering of a woeful state, which is possible to be reborn. So for the lazy ones, it is dangerous. So to avoid those suffering, we need to make effort. So by reflecting suffering of woeful states, we may be able to produce effort. Lalu cara berikutnya untuk memunculkan semangat dalam latihan kita adalah dengan kita merenungkan penderitaan di alam rendah ya, di alam apaya, alam menderita. Jadi kita merenungkan bahwa di sana itu sangat menderita sekali, dan orang-orang malas itu biasanya setelah kematiannya lahir di alam tersebut, di alam rendah gitu ya. Jadi agar kita terhindar dari terlahir di alam-alam tersebut, maka hendaknya kita memunculkan ataupun berlatih dengan sungguh-sungguh, dengan giat, agar kita tidak terlahir di alam tersebut. Dengan sering-sering merenungkan seperti ini, maka kita akan bisa memunculkan usaha dan semangat dalam latihan kita. So as a meditator, we have to check ourselves. Sometimes or from time to time, we need to make effort. We need to produce effort. So you can use those methods to produce effort. Jadi saya mengatakan bahwa sebagai seorang meditator, hendaknya kita dari waktu ke waktu mengecek apakah saya masih memiliki semangat atau tidak dalam latihan kita ya. Dalam latihan saya ini saya masih berusaha dengan baik atau tidak, dengan penuh semangat atau tidak gitu ya. Jadi dari waktu ke waktu hendaknya seorang meditator itu mengecek, dan jika menemukan bahwa dirinya tidak memiliki semangat seperti dulu, maka dia bisa menggunakan cara-cara yang dijelaskan tadi untuk memunculkan usaha dan semangat dalam latihannya. Sometimes if we decide to make an effort, at that time the problems become small. So although it is we think big if we cannot make an effort, but if we can make an effort, so those problems become small, we can overcome that. Saya sudah mengatakan bahwa kadang ya, ketika kita memiliki usaha dan semangat dalam latihan, kadang hal-hal yang awalnya terlihat sebagai masalah besar itu bisa kita atasi dengan baik ya, seolah-olah masalah tersebut menjadi masalah kecil, bisa kita atasi ketika kita memiliki semangat ataupun usaha. Jadi dengan merenungkan seperti ini, hendaknya kita memiliki usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. So if we don't have effort, body and mind not supporting cause, so we will be collapsed. We may be lazy or sleepy, like that. So to dispel those conditions, we need to make effort. Ya, jadi kalau kita tidak memiliki usaha ataupun semangat dalam latihan kita, biasanya tubuh dan pikiran kita itu seperti tidak ada penopangnya ya. Jadi kita akan mudah untuk menjadi malas, menjadi ngantuk dan sebagainya. Makanya hendaknya kita terus berusaha untuk memunculkan dan mempertahankan semangat dalam latihan kita. So, but effort, if too much, will have agitation. The mind may struggle, may be shaking. If so, you need to balance with the samadhi, concentration, peacefulness. Tetapi kalau kita memiliki usaha yang berlebihan, ini juga tidak bagus ya, karena usaha yang berlebihan ataupun semangat yang berlebihan itu bisa memunculkan pikiran yang tidak tenang ya. Pikirannya itu terlalu aktif sehingga mudah goncang ya. Jadi tidak bisa tenang, tidak bisa diam ya. Jadi untuk orang-orang seperti itu yang memiliki usaha terlalu berlebihan, hendaknya diseimbangkan dengan memiliki samadhi yang cukup ya. Samadhi artinya adalah konsentrasi ataupun ketenangan batin. Concentration is a quiet factor.
Viriya is active factor. Jadi samadhi ataupun konsentrasi ataupun kedamaian itu adalah faktor yang lebih tenang ya, lebih damai, lebih pasif mungkin ya. Sementara untuk wirya, usaha, semangat ini adalah faktor yang lebih dinamis, yang lebih aktif. To have a concentration, we need to learn objects. So, what is a possible object? So, how much we need to keep on the object? So, how to stay peacefully on the object? We need to learn. Jadi untuk bisa mendapatkan konsentrasi ataupun kedamaian, kita harus mengetahui objek apa yang kita harus perhatikan ya. Kita harus mempelajari bagaimana cara mempraktekkan objek tersebut, cara melatih objek tersebut. Jadi objek mana yang harus diperhatikan, bagaimana cara memperhatikannya, bagaimana cara berdiam dalam objeknya, ataupun seberapa jauh kita harus memperhatikan objek tersebut dan sebagainya, itu harus kita pelajari. Sometimes they are knowing peacefully, like automatic. So at that time they think too peaceful, not like walking in feeling, and not like walking. So they're trying to know obviously. They want to put more effort. At that time, the balance is broken. So energy is gone soon. They cannot stay long time. Ya, jadi kadang ketika seseorang itu sudah mulai samadhinya meningkat ya, dia bisa mengetahui objeknya itu dengan tenang, dengan damai ya. Tapi kadang juga mungkin karena tidak terbiasa ya, mereka merasa bahwa ini kondisi ini terlalu damai, terlalu tenang. Sepertinya saya harus mengerahkan usaha lebih banyak lagi ya, karena si yogi ini tidak terbiasa dengan keadaan tersebut ya. Nah, tapi malah ketika yogi ini mencoba untuk meningkatkan usahanya, yang ada malah keseimbangan dari usaha dan ketenangan ini menjadi rusak ya. Akhirnya dikarenakan tidak seimbang antara usaha dan samadhi ini, makanya dengan waktu cepat energinya itu habis ya, karena tidak seimbang antara dua faktor ini. So sometimes they are knowing the breath continuously. Actually it is in the whole breath. If you are knowing the breath continuously, you can say that it is a knowing in breath, it is a knowing in the out breath, because you are knowing continuously. So your mind is sticking with the object. So at that time, some people, I didn't know in the out breath, like that. So they wish to know in the out breath clearly. So at that time, balance is broken. So no more comfortable, the mind no more happy in the object. Jadi kadang misalkan ketika seorang yogi itu ya sedang sudah bisa mengetahui keseluruhan tubuh nafasnya ya. Jadi di tahap seperti itu kadang seolah-olah nafas masuk dan nafas keluar itu menjadi sama ya, karena mereka itu saling sinambung satu sama lainnya gitu. Jadi keadaan itu mungkin sangat damai ya, sangat tenang. Tetapi karena si yogi ini tidak terbiasa, dia menjadi khawatir, apakah cara berlatih saya ini sudah benar atau belum? Kenapa sekarang saya tidak bisa mengetahui membedakan mana yang nafas masuk, mana yang nafas keluar? Jadi dia berusaha untuk mengetahui lebih detail lagi nafasnya ya. Menerapkan usaha lebih banyak lagi, dan akhirnya keseimbangan antara samadhi dan usahanya itu menjadi rusak, menjadi tidak seimbang, dan akhirnya ya si yogi ini mengalami kesulitan lagi untuk mengamati nafasnya dikarenakan usaha yang terlalu berlebihan. Yeah, you may have some balancing in time, really well in the object, clearness, power, peacefulness, you may satisfy. But sometimes, so based on condition, you don't have much energy anymore. At that time, you can only go peacefully. So, although may not be so clear, it is okay, it is acceptable, because there is this guidance in the concentration practice.
balancing is okay. So more faith, more concentration, it is also okay. So because of this, many times we have to encourage, you should believe your breath, you should believe what you are doing. Peaceful going is okay. So sometimes, although it is okay, so result may not come suddenly. You need a certain amount of time, like that. So, like eating medicine. So some people think you eat now, you get recovered. Not like that. Sometimes you need amount of time to get obvious result. So, with the faith, with the peacefulness, you should go until some amount of time. Ya, jadi kadang ketika dalam latihan orang itu ya ingin semuanya sempurna ya, ingin ketika mengetahui objek itu objeknya terlihat sangat jelas, lalu berasa sensasi konsentrasinya itu terasa sangat jelas ya, terasa sangat powerful ya, meditasinya terasa sangat powerful, ataupun kedamaiannya juga berasa sangat damai, bahagia sekali gitu ya. Ya kadang di kondisi tertentu kita bisa merasakan semua itu, tetapi di kondisi tertentu mungkin ketika badan kita lemah dan sebagainya, kadang ya kita hanya bisa berharap untuk berdiam saja dengan objek tersebut apa adanya. Kalaupun tidak terlalu jelas ya tidak masalah, kalaupun tidak terlalu kuat ya tidak masalah gitu ya. Selama ya kita bisa berdiam dengan baik, dengan lembut dengan objek tersebut ya. Jadi kadang di dalam latihan seorang guru juga menganjurkan kepada muridnya bahwa kadang dalam latihan memiliki keyakinan dan kedamaian yang berlebih itu juga kadang oke-oke saja ya di kondisi-kondisi tertentu gitu. Karena maka dari itu kadang guru itu menganjurkan muridnya untuk yakinlah dengan jalan yang sedang Anda lalui ini gitu. Jadi kadang perlu keyakinan dan kedamaian dalam setiap langkah dalam latihan kita. Karena kadang walaupun kita memiliki kedamaian dan keyakinan dalam jalan ini, ya namanya hasil itu tidak selalu datang secara buru-buru ataupun tiba-tiba ya. Kita butuh waktu yang cukup agar hasil itu bisa terlihat jelas. Layaknya seperti seseorang itu meminum obat ya. Jadi kadang untuk penyakit tertentu setelah meminum obat ya orang itu tidak langsung sembuh gitu. Jadi tetap butuh waktu berapa lama barulah orang itu bisa melihat dengan jelas bahwa oh iya sekarang saya sudah mulai membaik, sekarang saya sudah mulai sembuh. In the same way you stay here, you may think already 7 days, already 10 days, not much improvement like that. But anyway, you need time to have improvement. You may be okay, so just you trying to continue to stay. If you go back, you're trying to go back. So why not have these things? So within another 10 days, what you will have been at your home may not be much things. Yeah, sometimes just we should go with the faith. We need the time to get obvious improvement. Jadi mungkin di sini kalian juga sudah tinggal mungkin selama 7 hari ataupun 10 hari ya. Lalu mungkin kalian merasa kok saya sudah 7 hari, sudah 10 hari, kok belum merasa ada kemajuan yang berarti gitu. Ya di situ kita harus memiliki pengertian yang seperti tadi dijelaskan oleh Sayadaw ya, bahwa semua hasil itu butuh waktu ya, tidak bisa buru-buru, tidak bisa cepat-cepat. Jadi kadang kita harus menerima kenyataan tersebut bahwa ya sudah, saya akan memberikan diri saya waktu ya untuk terus berusaha seperti ini, dan nanti hasil juga pasti akan datang dengan sendirinya ya. Jadi kita harus menerima bahwa sekarang memang masih seperti ini, tapi kita akan tetap memberikan waktu bagi diri kita untuk terus berusaha ya. Karena kalau saya sudah mengatakan kalau kita berpikir malah ya sudah saya pulang saja deh, kalau kayak begini saya tidak melihat adanya kemajuan dan sebagainya. Kalau Anda di rumah 10 hari ke depan tentunya Anda tidak akan mendapatkan kemajuan ya kalau dibanding Anda tinggal di center dan memiliki guru dan sebagainya gitu. Jadi walaupun
kemajuan Anda terlihat sangat pelan dan sebagainya, kadang kita harus memiliki keyakinan dalam pelatihan kita. Kita harus memiliki keyakinan bahwa memang hasil itu tidak datang dengan cepat ya, tapi dia akan datang pada waktunya. Jadi kita memberikan waktu pada pelatihan kita untuk membuahkan hasil yang sesuai dengan waktunya. Because of that, sometimes we have to teach some people to continue to stay in the monastery. Yeah. So, headache in the monastery, undigested in the monastery, yeah, sick in the monastery. So, you learn how to stay. You know, sometimes headache, nobody take care, you are alone. Yeah, headache alone also quite good. You can sleep peacefully. So if many people know you try to sleep, the other one not. Pandey, what happened? Yeah, this and that. A brother trying to sleep, another one knock at the door. So, yeah, headache alone also okay. Sick alone also quite peaceful. Nah, jadi Sayadaw mengatakan kadang untuk beberapa orang Sayadaw juga harus harus memberikan alasan-alasan ya, ataupun sedikit membujuk orang-orang tersebut untuk tetap berada ataupun tinggal di center meditasi ya. Jadi kadang orang-orang tersebut mengeluh, misalkan, oh Bante, saya di wihara ini saya sakit kepala, saya pencernaan saya tidak bagus, lalu saya sakit dan sebagainya ya. Kalau di rumah ya saya ada yang ngerawat ya, kalau di sini saya nggak ada yang ngerawat dan sebagainya. Jadi kata Sayadaw, kadang orang-orang seperti ini ya harus bisa menerima keadaannya gitu. Jadi kadang kita harus merenungkan mungkin bahwa ya saya sakit kepala, tapi ya saya harus menerima ini gitu. Dan kadang sakit kepala terus nggak ada yang ngurus juga kadang bagus juga ya, katanya, kalau sehingga kita bisa tidur dengan tenang, istirahat dengan tenang gitu. Kalau misalkan seorang Sayadaw gitu, kalau dia sakit kepala, kalau beliau sakit kepala itu orang-orang pasti nyari Sayadaw gitu. Sayadaw, apa yang terjadi? Oh, saya sakit kepala. Oh, nanti dikasih obat ini gitu. Lalu tidur sebentar, lalu 1 jam kemudian ada yang ketok lagi. Sayadaw kan sakit kepala, nih ada obat ini gitu. Lalu tidur sebentar lagi diketok lagi. Jadi kadang mengganggu istirahat. Tapi kalau kita sendirian di wihara, tidak ada yang kenal kita, ya kita bisa tidur dengan nyenyak ya, untuk istirahat agar kita pulih kembali ya. Jadi kita harus bisa menerima kenyataan yang ada. So sometimes we have to keep someone. Yeah, you only associate and will sleep, although they come. Ya, jadi kadang Sayadaw bilang, kadang juga Sayadaw menyuruh 1 orang ya, mungkin kapi atau asistennya gitu. Jadi kalau ada yang datang, kamu yang ngomong aja sama dia, jangan ganggu saya mau tidur. So yeah, we have to learn how to stay in the monastery, even we sick time, because by staying in a monastery, we may have a chance to practice. Yeah, we may have a progress. So most of people, if they go back, they become busy with their home. So no more chance to have jhana, to have vipassana, etc. Jadi kadang untuk beberapa orang ya harus belajar untuk untuk membetahkan diri tinggal di center meditasi ataupun di wihara ya. Karena dengan kita tetap bertahan tinggal di wihara ataupun center meditasi, kita akan tetap memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan latihan kita ya, untuk memiliki kemajuan dalam latihan kita. Kebanyakan orang, kata Sayadaw, ketika mereka itu pulang dari center meditasi, mereka itu biasanya ya menjadi sibuk dengan urusan keseharian mereka, sibuk dengan pekerjaan mereka, rumah tangga mereka dan sebagainya, sehingga mereka lupa dengan pelatihan mereka. Jadi dengan begitu kesempatan mereka untuk melanjutkan latihan mereka ya menjadi sangat kecil sekali. Kesempatan mereka untuk maju dalam latihan mereka, untuk mencapai jhana, magga dan phala juga akan menjadi lebih kecil ya. Maka dari itu lebih baik seseorang itu belajar untuk membetahkan diri tinggal di center meditasi. To have a concentration, we have to learn
how to balance 5 indriyas, how to balance 5 bojjhangas. Jadi untuk bisa mendapatkan konsentrasi, kita harus bisa ataupun mengetahui bagaimana caranya menyeimbangkan 5 indria kita, 5 daya pengendali kita, ataupun 7 bojjhanga kita, 7 faktor pencerahan kita. Also, we have to reflect the greatness of concentration, like absorption, sakya power, jhana absorption, phala absorption, and those are very peaceful, those are very great. If we reflect in this way, we may wish to get concentration. Dan juga kita hendaknya merenungkan ya kehebatan ataupun manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita berlatih konsentrasi ataupun kedamaian ya. Misalkan kita merenungkan bahwa kalau kita melatih konsentrasi kita bisa mencapai jhana, bisa mencapai kesucian, bisa mencapai kekuatan batin dan kondisi-kondisi seperti ini itu sangat damai dan menyenangkan. Jadi kita merenungkan segala manfaat dari memiliki konsentrasi sehingga kita ingin berlatih untuk mendapatkan konsentrasi. In the same way, we have to associate with one who has concentration. We need to avoid some people who has no concentration. So some people they may say here and there like that. So saying also not organized. So saying when say about this, about that, like that. If you associate with them, you know. So every problem of the world is like their problem. Jadi untuk kita bisa maju dalam konsentrasi kita, dalam samadhi kita hendaknya bergaul dengan orang-orang yang juga memiliki konsentrasi, orang-orang yang juga maju dalam konsentrasinya ya. Dan juga hendaknya kita menghindari orang-orang yang tidak menyukai konsentrasi, menghindari orang-orang yang tidak memiliki konsentrasi ya. Jadi orang-orang seperti ini biasanya ciri-cirinya mereka suka tuh ngobrol ngalor ngidul ya, nggak jelas dari topik 1, topik A ke B, C sampai Z semua itu mereka obrolin ya. Jadi seolah-olah semua masalah di dunia ini itu seolah-olah milik mereka gitu kalau kita ngobrol sama mereka. So some people are not like that. They are peaceful. Only necessary things they will talk. So by associating with them, we may notice, oh, this is peaceful like that. We may learn from them. In this way, we will have a concentration. Sebaliknya ada beberapa orang yang konsentrasinya bagus ya, konsentrasinya bagus, dia sangat damai dan juga dia hanya berbicara hal-hal yang penting saja, hal-hal yang seperlunya saja. Jadi tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna ya. Ketika kita bergaul ataupun dikelilingi dengan orang-orang seperti ini, maka kita akan bisa belajar dari mereka, dari kebiasaan mereka ya, bahwa ternyata keadaan seperti ini sangat damai sekali ya, tidak perlu berbicara ini dan itu dan sebagainya, sehingga dengan bergaul dengan orang-orang seperti ini maka kita akan menemukan bahwa konsentrasi kita pun akan bisa meningkat tahap demi tahap. In the same way, if you contact with outside people are normally not practitioners. They may talk this and that. You know, so if you trying to talk with them, you will be very busy in your mind. Later you will break your concentration. Begitu juga ketika kita bergaul ya ataupun mengobrol dengan orang-orang yang bukan yogi, bukan meditator ya. Misalkan orang yang di luar center dan sebagainya. Kadang biasanya secara umum ya orang-orang di luar sana kan mereka tidak berlatih meditasi ya secara umum ya. Jadi kadang ketika kita berbicara ataupun ngobrol dengan mereka, ya nanti topik pembicaranya macam-macam dari A sampai Z ya. Jadi dengan demikian kita menjadi sibuk ya, pikiran kita menjadi kacau balau, jadi berpikir sana dan sini. Dengan demikian, dengan banyak bergaul ataupun banyak berbicara dengan orang-orang seperti itu, kadang konsentrasi yang sudah kita miliki juga malah bisa hilang.
So during meditation, you may use inclination. So outside of meditation also you can use inclination to have a concentration. So if someone is peacefully behaving, having a behavior peacefully, so at least you should incline and want to be like that. So in the same way, during meditation, if you are struggling, hurry or worry about your meditation, so you just tell yourself, you may lead your mind, I want to practice peacefully. I want to practice peacefully. Or, may my mind be peaceful, may my mind be calm. If you incline in this way, meditators' inclination will work well. So it will be automatically peaceful. Juga ketika seseorang itu bermeditasi, seorang itu hendaknya juga memunculkan niat ya, kehendak dalam batin untuk mengarah ke konsentrasi, untuk mengarah ke kedamaian ya. Jadi ketika kita memulai meditasi, kita mengarahkan niat semoga saya bisa berkonsentrasi, semoga saya bisa damai pikiran saya ya. Ataupun ketika kita melihat orang-orang yang perilakunya itu sangat damai, sangat tenang, sangat lembut, kita juga memunculkan niat dalam batin kita. Saya juga ingin menjadi seperti itu, orang yang damai, yang lembut, yang terkonsentrasi ya. Jadi ataupun ketika kita sedang meditasi, lalu banyak kegelisahan muncul dalam pikiran kita, banyak kecemasan muncul dalam pikiran kita berharap, oh saya pengen cepat maju dan sebagainya, jadi pikiran kita gelisah. Di situ kita bisa memunculkan niat dalam batin kita berkata pada batin kita, saya akan berlatih dengan damai ya, saya akan berlatih secara tidak terburu-buru, semoga pikiran saya menjadi tenang dan damai. Dengan memunculkan niat ataupun pikiran seperti ini, biasanya pikiran seorang meditator itu akan bisa cenderung lebih damai, lebih tenang, sehingga bisa mengatasi segala penyesalan ataupun kegelisahan yang muncul. So concentration, samadhi, to be balanced with effort. Yeah, by staying on the stable state, concentration state, you should make effort. By making effort, if your peacefulness will break, so it may not be good. So yeah, you need to be peaceful and you need to work. Jadi samadhi ataupun ketenangan ini harus diimbangkan dengan faktor usaha ya ataupun semangat ya. Jadi kalau seseorang itu terlalu banyak usahanya, itu maka konsentrasi atau samadhinya itu juga akan rusak ya. Sebaliknya kalau seseorang itu terlalu tenang, terlalu tidak berusaha, itu juga keseimbangan antara dua ini akan rusak ya. Jadi kita harus belajar bagaimana cara menyeimbangkan dua faktor ini untuk bisa tenang dan juga berusaha. So faith and concentration is a peaceful factor, quiet factor. Wisdom and effort is active factors. So you should check how is your mind, your condition, so active or so quiet. Based on that, you should manage to be balanced. Jadi faktor keyakinan dan konsentrasi ataupun kedamaian ini adalah faktor yang cenderung lebih pasif, lebih tenang, lebih damai ya. Sementara faktor usaha dan faktor kebijaksanaan itu disebut sebagai faktor yang lebih panas, dia lebih aktif, lebih dinamis ya. Jadi ketika kita bermeditasi, kita harus bisa mengevaluasi pikiran kita sendiri. Kondisi pikiran kita ini sekarang lebih mana? Lebih cenderung ke arah pasif atau lebih cenderung ke arah aktif. Jadi dengan mengetahui kondisi pikiran kita akan bisa mengetahui faktor mana yang harus kita munculkan untuk bisa menyeimbangkan pikiran kita agar tidak terlalu aktif maupun tidak terlalu pasif. If it is a balancing, so usually you are feeling is good.
you have a good feeling, go walking. So sometimes you should go by feel. If your feel is good, so you should continue the same way. Usually it is balancing. Jadi bagaimana cara taunya kalau faktor-faktor tersebut sudah seimbang dalam diri kita. Jadi biasanya ketika semua faktor itu sudah seimbang dalam diri kita, biasanya kita merasa nyaman dalam meditasi kita ya, nyaman dalam latihan kita, menjadi tenang dan nyaman ya. Jadi kadang saya sudah mengatakan, kadang seorang meditator ya juga harus bisa tahu sendiri apakah latihan mereka itu nyaman atau tidak ya. Kalau nyaman itu biasanya kata Sayadaw adalah pertanda bahwa latihan kita sudah benar. Jadi seorang yogi diperbolehkan untuk melanjutkan latihannya tetap seperti itu. Okay, we'll stop here. You may have a question. Ya, sekarang waktunya tanya jawab ya, silakan bagi yang mau tanya. Kalau ada yang mau tanya. Wandami Sayadaw, Wandami Bante, tolong di translate Bante. Jadi ceritanya begini, ada dua orang dari yang sudah berteman dari lama, terus salah satunya tetap jadi orang biasa, maksudnya apa? Ya umat awam, terus satu lagi jadi samana gitu Bante. Terus tapi apa ya namanya, pencapaian meditasinya justru lebih bagus yang umat awam biasa dibanding dengan yang samana. Lalu ada yang nanya gimana, maksudnya jadi yang umat biasa ini tetap harus hormat atau gimana gitu Bante. Terus ada yang maksudnya dia bertanya, kalau saya sih jawabnya maksudnya iya gitu, tetap harus hormat, tapi saya juga nggak yakin jadi terus ya udah, terus ya bagaimana lah itu, jadi Bante tolong dijaga itu. Iya, tentang hormatnya. Yeah, so she has a question, about regarding there are one pair of friends, two friends. One is a lay person, one is a ordained person. Okay, but as an ordained person, this ordained person, the meditation attainment is higher than this ordained person. So at the time, someone asked to her like, so in that case, should the lay person still pay respect to the ordained person or not? Because she's not sure. Why should the lay person pay respect to me, for example? I have no attainment, her attainment is high. Why should she pay respect to me? So being in respect is decided based on morality, not decided by concentration. So Bhikkhu morality is higher. Even in Bhikkhu to Bhikkhu, if a junior is although Arahanta, so Arahanta need to pay respect. Ordinary Bhikkhu who is a senior. So yeah, this is a respect or communications go by law, go by rules. So decided by sila, decided by law. So attainment is sometimes not so sure who I know. So some people may say or may think, I have a jhana,
some are confused, they themselves have jhana or not. They are not so clear. So, like that. So, cannot decide with attainment, mind's condition. So, associations usually go by law, go by bodily and verbal action. So, ordination is clear when you start, who is a senior, who is a junior, like that. So, in a mental state, normally, bhikkhu to bhikkhu, they don't ask, do you have attainment? Also, they don't have a chance to speak each other. So, it is decided by morality, not decided by attainment. Jelas, ya, jadi tadi jawaban dari pertanyaan itu ya, kata Sedo adalah seseorang memberikan penghormatan kepada orang lain itu didasarkan oleh moralitasnya, oleh sila yang dimiliki oleh orang yang diberikan hormat tersebut ya, bukan didasarkan oleh pencapaian-pencapaiannya, bukan didasarkan oleh pencapaian meditasinya dan sebagainya ya. Contohnya seorang bhikkhu ya, bhikkhu itu dihormati dikarenakan silanya yang lebih tinggi ya. Bahkan di dalam kebikuan itu sendiri, biku yang junior harus menghormati biku yang lebih senior ya. Jadi walaupun biku junior itu adalah seorang arahat, biku seniornya seorang putujana misalkan ya, tetap biku juniornya itu tetap harus, yang arahat itu harus memberikan hormat kepada biku seniornya yang masih putujana itu ya. Karena penghormatannya itu didasarkan oleh silanya, bukan pencapaian meditasinya ya. Jadi kalau di dalam kebikuan ya itu ditentukannya seperti itu, bukan dari pencapaiannya tapi dari silanya ya. Ini berdasarkan peraturan seperti itu. Jadi kalau sila itu bisa dilihat dengan jelas ya, pencapaian bisa dilihat dengan jelas. Jadi contohnya misalkan ketika seorang itu ditahbis kan kita bisa melihat dengan jelas, oh sekarang dia tadinya berambut jadi botak misalkan, ataupun dia pakai jubah hari ini dan dia mengambil sila ini. Itu jelas perbedaannya jelas sebelum ditahbis, sebelum mengambil sila dengan setelah mengambil sila. Tetapi kalau untuk pencapaian meditasi itu kadang tidak terlalu jelas ya, ataupun kadang juga tidak pasti apakah akan bertahan atau tidak. Kadang ada orang yang memiliki jhana, tapi kadang dia sendiri juga bingung, ini beneran jhana atau tidak gitu ya. Jadi pencapaian itu kadang sulit untuk diukur, khususnya diukur oleh orang lain gitu. Jadi kadang di antara sesama bhikkhu pun kadang sangat sulit untuk kita mengetahui pencapaian bhikkhu yang lain ya. Kita jarang sekali bertanya kamu sudah sampai mana dan sebagainya, karena kadang juga mungkin tidak ada waktu dan sebagainya. Jadi kadang pencapaian ini sangat sulit untuk diukur, intinya seperti itu ya. Sementara untuk sila itu bisa diukur dengan jelas ya, sebelum ditahbis sama sesudah ditahbis. Jadi intinya penghormatan itu didasarinya oleh sila ya, bukan didasari oleh pencapaiannya sudah sejauh mana. Bante, berarti kalau misalnya seandainya masih ada sangga bikuni, itu kan wilayahnya lebih banyak gitu kan silanya. Jadi para biku harus respect juga gitu. So if the respect is determined by sila, so if there are bhikkhuni, if bhikkhuni still exists, the sila is more, So should the bhikkhu pay respect to bhikkhuni? Okay. So for that you may say that it is something man and woman is different. So, but about that the Buddha clearly mentioned bhikkhu cannot pay respect. Bhikkhuni, although they are seniors. So it is, the differences is which we can see as a gender. So yeah, some are related to gender. So although nowadays have a saying everything equal or like that, some are just they are saying only not really equal. In the same way, like gay or man or woman, everyone should be the same. So although they are saying, even in the world,
so never be the same. So just do accept them. So there are also some conditions. So for example, the king or deva can be only man, or Brahma, for example, Bodhisattva. So like that. So because of this, have this kind of conditions, something different. Ya, kalau untuk penghormatan dari biku kepada bikuni ya, ini ya kita harus lihat dari peraturan lagi gitu ya. Karena sila itu kan maksudnya bukan hanya dari jumlahnya, tapi ya memang apa isi dari silanya gitu ya. Jadi di dalam peraturan biku itu biku dilarang untuk memberikan penghormatan kepada seorang bikuni ya. Dan seorang bikuni itu juga diharuskan ya untuk bahkan jika dia sudah ditahbis selama 100 tahun, jika ada seorang biku yang baru ditahbis pada hari itu, ya seorang bikuni ini harus memberikan penghormatan kepada si biku yang baru ditahbis tersebut. Jadi itu ya tetap berdasarkan sila yang diturunkan oleh Buddha ya, kepada biku, masing-masing biku dan bikuni ya. Jadi kalau di zaman sekarang mungkin mereka bingung, kita bingung kenapa dibeda-bedakan gitu ya. Jadi kan perbedaannya hanya di gender saja. Kenapa harus dibeda-bedakan? Yang ini lebih tinggi, yang ini lebih rendah dan sebagainya gitu ya. Tapi kata Sayadaw mengatakan bahwa sebenarnya pada kenyataannya ya semua itu berbeda gitu. Laki-laki dan perempuan ya berbeda gitu. Misalkan orang yang homoseksual, orang yang tidak homoseksual ya berbeda gitu ya. Jadi walaupun slogannya semua itu sama sekarang gitu ya, mau yang homoseksual atau tidak, yang laki-laki atau perempuan semua sama, tapi sebenarnya pada kenyataannya ya di dalam dunia ini semua itu berbeda gitu ya. Dan kadang kita harus bisa menerima bahwa memang ada perbedaan di dunia ini gitu. Jadi contohnya kalau di dalam ajaran Buddha mungkin kita mengetahui bahwa untuk menjadi seorang Raja Saka ataupun menjadi Brahma ataupun menjadi seorang Bodhisattva ya itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pria ya. Jadi ya memang kadang ada beberapa perbedaan yang mungkin harus kita terima di dalam ajaran ini. Those are quite subtle. We have to depend on Buddha's knowledge. So some may not be the same with the people's saying, people's idea, knowing idea. For example, in the Buddha's teaching, so more respect seniors, even siblings. So younger brothers or sisters need to respect elder ones. In the same way, need to respect elder ones and parents. So more take care elderlies. So sometimes for country improvement, nowadays they're trying to invest to the young ones. Some they may ignore to the elderlies. So it's a bit different. So nowadays younger ones they learn those conditions. So problem is they don't want to get children anymore. So they may keep pets to have. So sometimes result no good. So they don't believe their son and daughter will pay respect to them because they themselves didn't pay respect to elderlies. So, but maybe for the country improvement, so some governments are they trying to invest younger ones. So, but the problem is some country problem is no more new generation or older ones. So in a COVID time we had some countries so didn't close and didn't stop COVID, just open, you work as usual. So at that time COVID may spread elderlies may die. So some say it is real or not. Some government they like it because in the bank their monies they have to pay elderlies without working. So if they die, yeah,
for the country, it will be rich. So, like that, so they do, but they can have a problem, another problem. Nowadays, some problems are like a no more new generation, because people are not trying to get married. Although they get married, they don't try to have children, so they don't believe their children. They may have pets, but the pets are may not be like a human, may not be like their own son and daughter. So, yeah, some are subtle, beyond our knowledge. So, at least we need to reflect how the Buddha teach. So, in the Nidikana Sutta, Duru Kusala, like a Jediya place, parents, elder sisters and brothers, also guests, like that. Guest, to serve a guest, or to donate a guest. So these are mentioned as a place of kusala. Ya, jadi kadang mungkin sulit ya untuk menerima hal-hal seperti itu di zaman sekarang gitu ya. Mungkin kita pikir kenapa saya harus menerima ajaran seperti itu gitu. Tapi saya sudah mengatakan bahwa kadang ada beberapa hal yang mungkin di luar dari pengetahuan kita ya. Jadi kadang di hal-hal tersebut kita harus menggantungkan diri kita kepada keyakinan kita bahwa Buddha mengetahui jauh lebih banyak daripada kita ya. Contohnya kadang ajaran yang Buddha ajarkan gitu, kadang kalau kita pikirkan di zaman sekarang mungkin ada beberapa orang yang pikir harusnya nggak gini deh gitu. Jadi mungkin contohnya di ajaran Buddha mengajarkan bahwa seseorang itu harus menghormati orang yang lebih senior ya, misalkan orang tuanya ataupun kakaknya yang lebih besar, kakak perempuan ataupun kakak laki-lakinya dan sebagainya, menghormati senior mereka yang lebih tua daripada mereka. Nah, tetapi di zaman sekarang di beberapa negara mereka demi kemajuan negaranya ya, mereka berpikir bahwa agar negara saya bisa maju, saya akan menginvest banyak-banyakan kepada generasi mudanya ya, dan bahkan kadang mereka melupakan ataupun mengabaikan generasi yang sudah tuanya ya gitu. Jadi pada akhirnya apa, kalau secara logika mungkin kita berpikir bahwa ini adalah hal yang bagus ya, ini pasti akan maju negaranya, tetapi ternyata ada efek samping yang tidak diketahui ya ketika hal ini diimplementasikan. Apa contohnya? Yaitu misalkan sekarang di zaman sekarang banyak generasi muda yang memilih untuk tidak memiliki anak ya, tidak ingin memiliki keturunan. Kenapa seperti itu? Ya mungkin dikarenakan mereka memiliki keyakinan bahwa saya tidak yakin nanti anak saya itu akan bisa merawat saya ketika tua. Saya tidak yakin anak saya itu akan menghormati saya ketika nanti saya tua dan sebagainya. Karena toh saya juga tidak diajarkan seperti itu. Saya pun tidak perlu menghormati orang tua saya dan sebagainya. Jadi akhirnya mereka memilih untuk tidak memiliki anak ataupun tidak menikah sama sekali ya. Dan ini menimbulkan suatu masalah baru gitu. Jadi kadang hal-hal yang terlihat logis belum tentu benar gitu. Jadi kadang kita harus menggantungkan juga pengetahuan kita kepada pengetahuan Buddha yang lebih tentunya lebih tinggi daripada kita gitu ya. Ada juga bahkan rumor ketika di zaman COVID gitu, ada beberapa negara yang tetap menjalankan kenegaraannya itu secara biasa, tidak ada social distancing dan sebagainya ya. Jadi semuanya tetap bekerja seperti biasa. Ada yang bilang bahwa pemerintah itu ya sengaja seperti itu agar COVID-nya itu menyebar ke misalnya ke orang tuanya gitu, ke orang-orang yang generasi tua gitu. Karena mereka itu dirasa sebagai beban negara gitu. Karena harus tetap mendapatkan perawatan kesehatan dan sebagainya gitu. Jadi ada yang bilang bahwa pemerintah itu ya tidak peduli gitu dengan generasi yang sudah tua gitu. Jadi kadang kalau kita mengabaikan hal-hal yang diajarkan oleh Buddha seperti menghormati orang yang lebih tua, merawat orang yang lebih tua, ya kadang secara logika mungkin terlihat ya masuk akal, tapi kadang kalau kita abaikan ya nanti ada efek-efek samping yang mungkin kita tidak ketahui sebelumnya gitu ya. Jadi contohnya
contoh lainnya lagi di dalam Nidhi Kanda Sutta ya, sutta tentang pengumpulan harta sejati. Di situ Buddha menjelaskan bahwa tempat untuk melakukan kebajikan salah satunya adalah kita membangun cetia ya, melakukan kebajikan kepada cetia, kepada orang tua, kepada kakak kita yang sudah lebih tua daripada kita, dan juga kepada tamu ya, tamu yang datang ya. Jadi mungkin bingung ya kenapa harus berbuat baik kepada tamu gitu. Nah, jadi kadang untuk hal-hal yang seperti ini ya kita harus menggantungkan pengetahuan kita kepada pengetahuan Buddha yang tentunya jauh lebih tinggi daripada kita. So another things you may learn Visakha. So Visakha's father gave admonishment when Visakha trying to follow to husband's house. Yeah, like to sleep good or to eat good, like that. So the meaning is Visakha have to sleep after husband, father and mother-in-law sleep. Means sleep late. Later than husband, later than father and mother-in-law, wake up early. Like have to wake up earlier. So eating in time the same. After you see are they enough or not. So after they are enough, Visakha have to eat. So it is admonished by Visakha's father. As a own daughter. So he may love, but he gave admonishment. With the hints, not directly. Maybe no good to hear for the husband parents. Just with the hints, like to sleep in a good way, to eat a good way, etc. You should respect, like Deva. Deva means husband, father, and mother-in-law. So need to respect like a Deva. So according to nowadays thinking, even I don't dare to say much, but anyway, this knowledge is a knowledge. To reality, if it is a reality, so reality is a reality. So what is the beneficial way? Anyway, so finally, Visakha's name you may know, Migara Mata. Migara is father-in-law, Mata is the mother. So Visakha, as a good practice, he became mother, or she became mother of husband, mother of father-in-law. Means the mother of Migara. So because of her, father-in-law got attainment. So father-in-law keep her as a mother, although it is daughter-in-law. So it is because of good practice. So those are respectable people. So if it is a respectable people, if you pay respect, you can reborn in a high clan. This is a karma result. Once you reborn in a high clan, just the children not do anything, but people pay respect. You know, some are like the son of a king or queen, or the son of a president. You know, everybody respect. So they are children, not do anything. So also there is one female Deva. So one day Moggallana went there, asked it, like interviewing why you become Deva with such glory. So her saying is just I'm be patient with the husband. Whatever husband, just be patient.
nowadays it is difficult to accept, but there is this story. So anyway, gender also something can be different. So not mean women not have power, bhikkhus not have power. We admonish sometimes, women have woman power. So nowadays, if you want to blame some other country, all they blame is they killed many women, many children. They killed pregnant, or like that. Means although they are weak, if some other people harm them, it is very blamable. This is like weak people is some kind of power. So if you are weak, you stay in a humble. So humble become a kind of power. In the same way, sometimes the bhikkhus or sialis, bhikkhu have a big power. Bhikkhu's power is usually patience. Patience. If you trying to fight, as a man, we are happy to fight. So generally, we don't want to be polite or humble. But bhikkhu not have this kind of. It is not bhikkhu's style. So bhikkhu's style and bhikkhu's power is patience. You maintain your veneration as long as people venerate. So other people cannot fight easily. So it is a very dangerous thing. So other people, because of veneration, will not be patient. Instead of bhikkhu fighting back, the other people will fight back. So we need to know what is our own power. So for the bhikkhu, whatever condition you encounter, you maintain your veneration, you maintain your patience, it will be power. So we need to know our condition, how we react. Gender is gender, or bhikkhu is bhikkhu. So if we know ourselves, we will know what is our power. Yes. Jadi tadi contoh lainnya yang mungkin hal-hal yang di zaman sekarang banyak yang merasa sudah tidak penting lagi, padahal tetap penting gitu ya. Contohnya adalah nasihat yang diberikan oleh bapaknya Wisakha. Wisakha kita ketahui adalah upasika nomor 1 di zaman Buddha donatur utama wanita dari Buddha Sasana di zaman Buddha Jadi ketika Wisakha ini ingin dinikahi ke keluarga lain, maka ayah Wisakha ini memberikan beberapa nasihat kepada anaknya ini Salah satunya adalah jika Anda tidur, tidurlah dengan nyaman Jika Anda makan, makanlah dengan baik. Lalu hormatilah orang di rumah layaknya seperti menghormati dewa gitu. Jadi maksudnya apa? Jika Anda tidur, tidurlah dengan baik. Ini maksudnya adalah Anda hendaknya itu tidur setelah suami Anda dan mertua Anda itu sudah tidur. Jadi setelah itu barulah Anda tidur. Ataupun ketika makan, Anda hendaknya makan ketika suami Anda dan mertua Anda sudah mendapatkan makanan yang cukup Kalau mereka sudah ada makanan yang cukup, barulah Anda makan gitu. Dan juga hendaknya Anda bangun lebih awal sebelum suami ataupun orang mertua Anda Ini adalah nasihat yang diberikan oleh ayahnya Wisakha kepada Wisakha Ataupun hendaknya menghormati orang tua, orang mertua Anda ataupun suami Anda layaknya menghormati seorang dewa Jadi kadang di zaman sekarang banyak yang berpikir ini tidak adil gitu, tidak adil. Kenapa harus perempuan yang menghormati laki-laki dan sebagainya seperti itu Tetapi yang namanya pengetahuan pengetahuan, yang namanya kebenaran kebenaran gitu Ketika diikuti yang namanya kebenaran ataupun pengetahuan, dia akan mendatangkan manfaat Contohnya ketika Wisakha ini mengikuti saran dari bapaknya ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah beliau bahkan dihormati oleh bapak mertuanya sendiri Bahkan Wisakha pada akhirnya mendapatkan julukan sebagai Migara Mata artinya ibu dari Migara. Migara ini adalah nama dari bapak mertuanya.
Kenapa seperti itu? Ya karena dikarenakan bapak mertuanya ini mendapatkan menantu seorang wisakha, pada akhirnya bapak mertuanya ini bisa mencapai tingkat kesucian Sotapanna ya, mendapat tingkat kesucian ya. Maka dari itu si bapak mertuanya ini menganggap wisakha ini sebagai ibunya gitu. Makanya dipanggil sebagai Migaramata, ibu dari Migara ya. Jadi dengan seseorang itu menjalankan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Buddha, yang mungkin kadang kita di saat ini belum mengerti, jadi kadang kita harus menggantungkan pengetahuan kita kepada pengetahuan yang maha luas dari Buddha ya. Jadi ketika seseorang itu memberikan penghormatan kepada orang yang patut dihormati seperti orang tua ataupun suami ataupun kakak laki-laki ataupun kakak perempuan, maka dengan seseorang itu memberikan penghormatan, maka orang seperti ini akan, jika dia terlahir lagi, akan terlahir di keluarga yang status sosialnya tinggi ya. Kalau seseorang itu terlahir di keluarga yang status sosialnya tinggi, bahkan ketika dia masih kanak-kanak, orang-orang sekitarnya pun akan menghormati orang seperti ini, anak seperti ini ya. Walaupun anak-anak ini kan belum bisa ngapa-ngapain, tapi karena dia adalah anak dari seseorang yang penting, seseorang yang status sosialnya tinggi, maka orang-orang pun menghormati dia, layaknya seperti anak raja ataupun anak presiden. Walaupun dia masih TK, masih SD, tapi orang-orang sekitarnya langsung menghormati dia ya. Ada juga cerita tentang seorang dewi ya, seorang dewi yang bertemu dengan Bante Mahamoggallana ketika Bante Mahamoggallana berjalan-jalan ke alam dewa ya. Lalu Bante Moggallana pun bertanya kepada dewi ini, "Dewi, kenapa kamu bisa mendapatkan kekayaan sebegini banyak ya? Kenapa badan kamu begitu indah? Apa karma yang kamu lakukan ya?" Jadi si dewi ini menjawab bahwa yang saya lakukan cuma satu, yaitu saya bersabar dengan suami saya gitu. Jadi suami saya mau ngapain aja saya bersabar ya. Jadi bahkan kebajikan dari bersabar terhadap suami ini bisa menghasilkan karma terlahir di alam surga gitu ya. Kalau di zaman sekarang mungkin ini sudah dicaci maki mungkin, maksudnya kenapa harus istri yang bersabar terhadap suami dan sebagainya gitu. Tetapi ya tetap namanya kebenaran ya kebenaran. Ketika seorang itu bersabar, ya itu akan bisa menghasilkan buah karma baik yang setimpal ataupun yang lebih besar ya. Tapi bukan berarti bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki ataupun laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, tidak seperti itu ya. Jadi semuanya memang berbeda, laki-laki punya kemampuannya laki-laki, perempuan punya kemampuannya perempuan ya. Jadi misalkan walaupun secara umum perempuan dianggap fisiknya lebih lemah misalkan gitu ya, tetapi kalau misalkan dalam pemberitaan misalkan ada suatu negara menyerang negara lain, lalu negara tersebut membunuh banyak perempuan ataupun anak-anak ya, maka dengan mendengar pemberitaan seperti itu, maka negara lain akan bisa marah ya. Jadi bisa membantu negara tersebut dikarenakan si negara yang menjajah ini melakukan pelanggaran pembunuhan terhadap perempuan ataupun anak-anak ya. Jadi itu ya sedikit banyak tetap termasuk kekuatan dari seorang wanita ya, dan laki-laki juga memiliki kekuatan dari seorang laki-laki ya. Orang yang lemah juga memiliki kekuatan orang yang lemah ya. Jadi kalau orang yang lemah tapi dia orangnya baik, santun ya, rendah hati, mudah dinasihati, itu juga akan menjadi kekuatan dari orang yang lemah tersebut. Ataupun jika seorang itu statusnya tinggi, misalkan sebagai seorang biku ya, tapi dia gampang marah, dia menyalahgunakan kekuasaannya ataupun penghormatan yang diberikan oleh orang lain, ya dia akan dengan mudah untuk kehilangan kekuasaannya ataupun penghormatan dari orang lain gitu. Jadi setiap orang itu memiliki daya titik kuatnya sendiri ya, memiliki titik kuatnya sendiri, memiliki kemampuannya sendiri. Jadi kita harus mengetahui yang mana yang merupakan kekuatan kita, yang mana yang merupakan kelemahan kita. Dengan demikian barulah kita bisa hidup dengan nyaman. Mungkin kira-kira seperti itu. Another thing related is the rule of Kame Sumecchachara. So about that, man men have more rules. For example, before marriage, female more free, but man not free. So more need to practice. Men need to practice more.
so before marriage, so cannot associate with any woman with the protectors like a father, mother, etc. For the female before marriage, it is okay, not have a Kamesumechachara. So only when they have owners, owner means a husband. So yeah, women need to be careful. So for the man, the King Deva, he has 4 wives. Yeah, if the protector agree for the man as a Buddhist law, need to have many wives. So I can have many wives. But it is not so easy, nowadays to get an agreement with from the parents. So generally, as a conclusion, more men, more rules. Yeah, as a higher condition, you need to practice more. So if you don't practice, you don't stay. People keep a high place, but if you don't stay according to high place, so you will drop down, at least as a karma. So yeah, it is different. Ya, jadi contoh lainnya lagi ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya, yaitu tentang sila ketiga, Kamesu Micacara ya. Jadi sebenarnya sila ini lebih dititik beratkan kepada laki-laki ya, lebih memberatkan kepada laki-laki ya, karena di sini sebelum menikah seorang laki-laki ya tidak bisa dia sembarangan berhubungan seksual dengan perempuan ya. Jadi perempuan itu kalau dia harus mendapatkan izin, laki-laki itu harus mendapatkan izin dari si pemilik ataupun pelindung dari perempuan itu. Jadi misalkan dari orang tuanya ataupun pamannya, kakaknya dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau untuk perempuan peraturan ini seperti tidak berlaku gitu. Jadi kalau perempuan Kamesu Micacara ini hanya berlaku ketika dia itu sudah memiliki suami ya. Jadi seolah-olah dia harus meminta izin dari pemiliknya atau pelindungnya, yaitu suaminya gitu. Jadi peraturan yang ini lebih berat untuk laki-laki gitu. Jadi laki-laki lebih banyak peraturannya ketika laki-laki ini belum menikah gitu. Contoh lainnya lagi adalah tentang istri dan suami ini adalah Dewa Saka ya, Raja Saka memiliki 4 istri ya. Nah, apakah ini diperbolehkan? Ya diperbolehkan kalau si pemilik ataupun pelindung dari perempuannya ini menyetujui ya, gitu. Jadi kalau di zaman sekarang mungkin lebih sulit ya. Jadi kalau kita meminta izin kepada calon mertua bahwa untuk menjadikan anaknya istri kedua, ya itu mungkin lebih sulit gitu di zaman sekarang. Tapi kalau memang diizinkan oleh orang tuanya ya boleh-boleh saja. Ini sesuai dengan aturan di agama Buddha maupun aturan negara ya. Tapi maksudnya kalau dilihat dari kacamata sudut pandang seperti ini, kita bisa lihat bahwa laki-laki itu peraturannya lebih banyak ya kalau dilihat dari 5 sila ya. Jadi kadang walaupun terlihat bahwa laki-laki bisa melakukan ini dan itu, tapi ya harus ada peraturan yang harus dijaga yang lebih banyak gitu. Karena kalau seseorang itu memiliki status yang tinggi tetapi dia tidak menjaga perilakunya, maka akan dengan mudah orang tersebut itu jatuh dari statusnya ataupun dari kekuasaannya ya. Jadi harus hati-hati ketika kita memiliki kekuatan ataupun kekuasaan, yang harus hati-hati, kita harus berperilaku sesuai dengan jabatan yang kita miliki. Okay, so you may agree, you may not agree, but I need to share what I know. So I should stop here. Better not to accept the next question. Ya, jadi Anda boleh setuju, boleh tidak ya, tapi itu adalah penjelasan dari saya ya. Jadi mungkin kita berhenti di sini ya. Lebih baik tidak menerima pertanyaan berikutnya, kata saya. Okay, share merit. Idame punyam Nibbanasa Pacayo Hodu
Mama Punya Bhagam Sava Satyanam Pajemi Desabe Mesamam Punya Bhagam Lavantu Sadhu Sadhu Sadhu